karena R-nya itu dalam gitu. Sementara kalau kita yang di Asia Tenggara, yang makanya suka diprotes kalau bahasa Mandarinnya nggak bagus, mereka pakainya jen. Jadi waktu saya kecil belum belajar pingin, saya pakainya jen, tapi sebenarnya harusnya ren. Oke, ini angka mungkin masih bisa dihafal seperti biasa. Kita 1 sampai 10 dulu ya. Ya, 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。Oke, ulangin. Ulang, dinyanyiin dong. Oh, kalau lagu biasanya saya nggak ada lagunya yang ginian, Bu. Kalau kita anak kecil biasanya 1、2、3、4、5、6、7 sampai sampai 7. Tapi ini Oke. Jadi kita kalau gampang 5 ya. 1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。Udah gampang. Sekarang mulai dari 6. 6、7、8、9、10。Oke. 6、7、8、9、10。Ya. Jadi 1、2、3、4、5。Itu udah hafal semua ya, udah nggak bisa dibahas. Itu 1、2、3、4、5。Oke, sekarang 6、7、8、9、10。Oke. Jadi yang lainnya adalah yang paling itu adalah pai, ipai, ipai, 1000, 1,000, 1,000. Jadi kalau kita dengan hafalkan dari, kalau tadi kan ling 0 ya, ling nanti lupa ling, terus dari itu 1、2、3、4、5、6、7、8、9。Habis itu yang basicnya adalah ipai, 1000, 1,000, 1,000. Oke, kita sama-sama ulangi ya dari mulai dari ipai. Ipai, 1000, 1,000, 1,000, 1,000. Oke, sekarang 2. Oke, 200, 2,000, 2,000, 2,000. Oke, 5. 500, 5,000, 5万，Jadi dari situ baru kita pelan-pelan kita kembangkan lagi gitu. Jadi sekarang udah mulai hafalin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kemarin itu kita selalu pakai ini, jadi sekarang kita udah mulai menghafalkan bahwa ini 25. Ini ya 1,2、3、4、5。Jadi 25. Ya Ibu. Paling bawah itu ratus juta I ya. I. Kalau ada 4. Kalau juta nggak ada. 1,000. 1,000. Sorry, 1,000. Gitu. Karena mereka nggak ada satuan juta. Jadi 1,000. 1,000. Oke. 100 puluhan ribu. Ya, jadi 1,000. Karena kalau ininya Hokkiannya gopek ya. Gopek. Gopak itu 500. Gopek ya, gopek lah, gopek kalau itu bahasa. Kalau Hokkiannya sih sebenarnya harusnya gopak. Terus kalau gopek itu jadi Betawinya gitu. Kalau kayak goceng, kalau bahasa Hokkian itu goceng. Jadi jadinya goceng. Goban tetap sama. Nah, kalau misalnya karena orang Asia Tenggara terutama di Indonesia kita kan selalu ada unit juta ya. Jadi kalau misalnya itu ada sering pakai tiao, utiao,
juta. Tapi itu tidak resmi dipakai, hanya dipakai oleh orang Chinese di Indonesia lah. Kalau di luar nggak ada yang pakai tiao. Tiao itu sebenarnya lembar. Lembar maksudnya kayak cetiao. Cetiao, gotiao. Cetiao. Kalau misalnya Pak? 1 juta. 1 juta. 10 juta. Cetiao. 1 juta satu. Ceban itu 10.000, cetiao itu 1 juta. Tapi itu bahasa Hokkien. Kalau bahasa Mandarinnya untuk Asia Tenggara mereka ada pakai misalnya utiao. Tiao itu utas. Kalau kayak seutas rambut utas ya? Iya. Lembar. Bukan lembar tapi yang panjang. Jadi kayak tiao itu 1 utas benang tali atau 1 utas rambut yang helai. Tapi kalau helai kan bisa dipakai untuk lembaran juga kan? Ini seuntai. Ya, seuntai lah, kira-kira begitulah. Jadi kalau itu tiao, sebenarnya tiao itu ya dari itunya juga. Jadi kalau misalnya itu, tapi kalau di luar Indonesia seringkali mereka nggak akan paham bahwa itu 1 juta. Jadi iya, segepok lah. Saya ngalamin karena saya waktu kecilnya saya taunya tiao 1 juta atau cetiao kan. Begitu saya keluar negeri, saya ngomongnya 1 juta gitu. Ya orang tinggal ngeliatin saya gitu. Sampai harus saya tulisin, terus dia bilang Paiwan. Oh iya betul. Kayak dibilang lu ngarang lu gitu enggak ya? Ya mereka biasanya mungkin karena mereka lebih simpatik ya. Karena kan kayak kita dianggapnya kayak kita itu masih kita berusaha untuk belajar gitu. Apalagi kalau misalnya seringkali orang dari Cina, kalau misalnya kita bilang saya kayak Hua Qiao dari Indonesia, mereka kadang-kadang simpatik karena ya ada beberapa kali kasus yang bahwa kalau misalnya kayak orang Cina di Indonesia itu dijahatin, diisengin, ada beberapa kasus. Jadi mereka seringnya simpatik gitu. Jadi kalau misalnya dari Indonesia, mereka bilang, oh ya gimana kamu. Jadi mereka pasti akan bantu. Seringnya gitu. Jadi ada merasa kayaknya kesian amat nih orang Cina di Indonesia gitu, selalu dibully. Ya tapi sebenarnya itu kan karena memang publisitas aja. Oke, berikutnya. Kita mau move on ya. Nah, ini ada waktu itu pelajaran keempat, ini skipnya banyak. Jadi ini adalah Jitian. Jitian itu jam berapa? Nah, Xianzai sekarang. Xianzai Jitian. Xianzai Jitian. Ya, Xianzai Jitian. Nah, jadi sekarang Xianzai 4:25 分, betul? Xianzai Jitian. Xianzai 4:25 分. Jadi agak nekan ke bawah gitu ya. Jitian gitu ya. Xinjiang. Sekarang Xianzai. Kan ada keempat, Pak. Xianzai. Ya. Xianzai. Terus dari itu kalau sekarang 4:25 分, jam 4:25 menit. Xianzai 4:25 分. Iya deh, kalah deh kita. 25 kan tadi kan di sini kan 25 kan 25 Bapak. Ya. Tapi mikirnya lambat maksud saya mikirnya kita. Aku lagi nyari apa gitu benar. Oke, 4 itu apa? 4. 1 2 3 4 kan tadi 4. Jadi 4点. 25-nya itu adalah 25. Jadi fen. Setien jam 4. 25 fen. Ya. 25 Fen ada 1 fen. Apa itu? Seu itu kan 1
25. 25. 25 fen menit. Menit. Oh. Jadi Ini lagi ngomongin yang mana sih? enggak sekarang, beneran jam tadi barusan saya buka, saya lihat jam langsung tadi. Oh gitu. Jadi Saya lihat Pas pas 25 Bu tadi. Jadi 现在4点25分. Oke, berarti kalau misalnya sekarang 5, seandainya 5:45. 5 itu U. Ya. U. Ya, jadi jam 5 kalau sekarang kita bilang jam 5:45, 现在现在5点45分。 U. Berapa? Gimana? 45, 45. 5点45。 5点 itu jam 5. Ya, ini 45 fen ya, menitnya Bu. ya. 5点15ya. Ya. 45 分 gitu ya? Ya, 5点45分。 45 分. 7 menit ya. Ya, jadi kalau misalnya mau yang di sini kita bilang 8:23. Berarti 8 itu 4 点. 4 点. Apa tadi? 8 Oh, 3. 23. Ya, jadi yang di sini adalah 8点23分. 23 ya, 23. Ya, 23. 点 2 3 2 San. Ya. 8点23分. Ya, 8点23分. Ya, 分 bukan pakai bunyinya bukan分. 8点23分. Ya, jadi ini semua dari angka yang kita kembangkan lebih lanjut. Oke, berikutnya. Nah, Apa ya, Pak? kalau kayak gitu kita naik kereta ya di Shanghai gitu misalnya gitu. Kan main ke begitu dapat keretanya udah lewat. Bapak lagi enggak lah, nanti kan udah fasih, Pak. Oke. Sekarang yang ini adalah kita yang untuk berikutnya adalah masih tanggal, tapi sekarang lebih besar gitu, yaitu kalender. Jadi kalau misalnya itu linknya, yang tadi link 0 nggak kepake kan tadi kan, tapi kalau dalam hal ini mulai kepake karena mereka kalau untuk yang urusan dengan tahun mereka pakainya banyakan pakai link. Jadi kalau misalnya itu 2019 berarti 2019. Berarti kita mulainya dari ling benar kan? 2019 Erling atau Erling ya? Ling. Ya. 2019. Jadi
Ini kalau yang ini adalah pronunciation-nya yang bahasa Indonesia, jadi jangan dipakai sebagai pingin, tapi 2019 ini di sini 2019 年。Nah, berarti kalau sekarang tahun 2022 2022 Linknya apa, Riatna? 0. Oh, kenapa bukannya bilang 2000? Kenapa bukannya? Karena kalau tahun mereka jarang pakai dibuat sebagai apa yang Qian 25年 jarang sih, karena mereka lebih melihatnya itu sebagai angka satuan. Tapi dua-duanya tadi 22 atau 22? 22 aja. 2022. Oh, oke. Jadi enaknya kalau kita ngomongin tanggal, kita satuannya kan nggak besar ya Pak ya, nggak sampai nggak sampai juta, nggak sampai miliar gitu. Yang ini hanya angka satuan untuk tahun. Terus kalau misalnya kalender ya paling banyak ya 31 Sansehi. Nggak enak sekali ya. Link coba 222. Nanti Pak kalau tahun 2222 Oke, kalau 1945. Iling. 1945年。Oke, sekarang saya tanya kayak Pak Wendy, enggak lah, jangan Pak Wendy lah. Pak Koco lah, Pak Koco ya. Pak Koco lahir tahun berapa, Pak? 1945. 49. 1949. Ya, 1949. Ya, betul. 1949年。Jadi memang kita bisa ini terus begitu. Ya, 1949. Terus begitu saya tanya, Jiye, Bapak. Jiye. Ji itu kan Jidian tadi ya. Ji itu berapa? Jiye, Yue bulan. Bulan. Ba. Di sini ye, Pa ye. Ba. Berarti ya, berarti bulan 8. Oke, terus tanggalnya Jire. Tanggal Ba. Pare. Oke, jadi tanggal 8 Agustus 1949. Iya. Oke, jadi 1949年8月8日。Ya. 8月。1949 8月。 8. Ayat tadi apa? Bulan 8 ya? 8月 bulan 8. 8日 tanggal 8. Iya. Pare. Oh, pare. Re-nya tanggal. Ya, pare. Pare. Ya. Ya. Oke. Ada yang mau kasih tanggal dulu nggak? Tanggalnya dulu. Mau metik tanggal dari langit atau mau tanggal lahir silahkan. Saya tuliskan. Ayo kita eksperimen. Hah? Oke lah, tanggal lahir saya lah. Nggak apa-apa, saya udah ketahuan tuanya. Oke. Sekarang coba, ini tanggal lahir saya. Dibikin format betul ya, jadi mulai formatnya dari tahun, bulan, tanggal. Unit. Betul. Seye, betul. Jiure, betul. Jadi ini adalah tahunnya 1970年
Terus baru 4热 bulan. 4月 4月 sorry 4 4月9热9热 Itu. Jadi kalau dari bahasa Mandarin semuanya dari tanggalan itu dari besar menjadi kecil. Jadi kita mulai dari tahun, bulan, baru tanggal. Ya. Jadi kita untuk itu dikembangkan. Nah, terus ada waktu kan? Kemarin kita udah belajar waktu. Nah, belajar waktu itu di sini ada waktu. Oke, waktu berarti kayak seperti ini. Jam berapa Anda bangun? 你几点起床? 你几点起床? Bu Linda, 你几点起床? 你几点起床？你几点起床？哦， Jawabannya 你几点起床? 5点。5点. 5 点. Tadi pagi jam 5 ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya itu bisa juga dipanjangkan dengan jawaban yang di kuning ini. Jadi 我早上5点起床。早上我上起床。Jadi pagi jam 6. Jadi pagi itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan jam 6-nya. Jadi dari besar ke kecil. Jadi 我早上6点起床。4:30. 我早早上4点半。4点半. Kalau misalnya mau 4 点34分 atau 4点半lah Pak. Kalau misalnya setengah, 4:30. 呀，4点半。4点半，4点半，4点半，4点，4点半。10 点jam 4:30 ya Pan ya? Ya, 4 点半, 4:30. Oke. Jadi caranya kayak Melayu Pak, bukan kayak bahasa Jakarta 4:30. Oh gitu ya. Kalau Melayu kan 4:30 itu jamnya. 10. Jadi kalau causang, kalau misalnya dianggap bangun pagi ya nggak usah disebutkan lagi causangnya, nggak apa-apa. 我5点起床. Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua yang kita bisa percakapan sederhana dari angka-angka kita tadi. 你要吃早餐吗? 你要吃早餐吗? 你要itu mau ya. Oke. 你要不要? Jadi ini 要 aja bisa ya? 我要吃早餐我要mau udah langsung 我要 atau 我要. Oke. Jadi 吃早餐 itu sarapan ya. 早餐 karena 早 itu pagi. Nah, sekarang kalau misalnya makan siang? Makan siang. 午餐 tengah ya. 午餐 tengah siang. Nah, kalau malam kita kemarin belajarnya malam apa? Wan. Jadi kalau makan malam? Wancan. Wah, hebat Linda. Jadi kalau misalnya itu caocan, wucan, wancan, kalau pagi apa? Caocan. Jadi sarapan itu jadinya caocan. Chan itu meal, makanan, ya makanan. Jadi pagi cao ya. Cao. Kalau siang? Jadi Mbak Baria. Ya Pak. Jadi kalau menanya Anda mau makan itu tetap pakai niao ya. Niao ce mah. Anda mau makan nggak? Oke. Jadi sekarang saya kembangkan. Kalau kemarin kan kita udah bilang qing ce atau niao ce ma, niao bu yao ce. Nah sekarang kita tambahkan dengan cao chan. Jadi Anda mau sarapan nggak gitu. Nah niao ce
早餐吗？早餐啊， Kalau sekarang saya jawabnya saya mau makan malam. 嗯 Bu Wiji. Jadi 我要我要吃晚餐。 ya 我要吃晚餐 Apa ya, wancan. ya karena kita dari kemarin udah tahu ada cao, u sama wan. Kan kita suka bilang kalau misalnya kayak kita di Asia Tenggara mereka bilangnya caoan, wanan. Jadi wancan. Ada Oke. ce-nya ya. Ce makan. Ce makan. Ya, Cek makan. karena ce makan Malam apa? wan. Jadi makan malam Wancan. 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 Wan ce-wan. Wancan. Ce wancan. Itu wancan. Ce kata kerjanya, Bu. Itu wancan. Kalau cannya makanan, mealnya, Ya meal apa sih? Keseluruhan menu makanan malam itu. Iya, cucocan. Oke, yang kita kembangkan lagi, kita ada sekarang kata sihuan. Sihuan itu suka. Sihuan. Nah, sihuan itu suka. Ni sihuan kan tiansi ma. Kemarin kita pernah bilang tiannao. Komputer. Ini tiansi, gambar listrik adalah tiansi TV. Jadi ni sihuan kan tiansi ma. Ya, jadi sihuan bisa sama juga Pak pertanyaannya Pak Wendy kan suka apa yao pu yao. Nah, ini juga sama. Ni sihuan pu sihuan kan tiansi. Yao bu yao. Yao pu yao. Sihuan pu sihuan. Ni sihuan, bu sihuan. Kan tiansi. Tanpa ma lagi ya kalau bu sihuan. Ya, cuman jadi kalau ni sihuan kan tiansi ma ya atau ni sihuan pu sihuan kan tiansi. Nah, kalau misalnya jawabnya sihuan, terus udah gitu berarti kira-kira ni ji tian kan tiansi. Kalau jam 7 malam? Jam 7 malam. Ini Malam minggu apa? 7点 wan. Ya, 7点看电视。7点看电视。 晚几点看电视？ Ya. Kalau mau ditambahkan malamnya? Wansang. Ya, 我晚上7点看电视。 7点看电视。 Aduh, nggak bisa aku. Ini看电视。Oke, nggak apa-apa Bu Dira, nggak usah ini. Malamnya itu tadi wansang. Malamnya wansang. Tujuhnya Jadi itu 7-nya di sini kan 7, terus kayak gitu di sini cichuangnya ganti dengan kan tiansi. Jam. Jadi sitian jam 7 ya. Malam jam 7 malam. Ya. Malam Jadi ini karena kita campur-campur aduk gini, kita secara nggak langsung kita udah mempelajari grammarnya kan? Ya. Oke, lanjut dikit ya. Kan menonton ya kan? Ya mau nonton. Oke, ini adalah kegiatan-kegiatannya yang kita tadi itu. Jadi bangun tidur, cichuang. 睡觉。Ya, qi itu berdiri, chuang itu tempat tidur. Jadi berdiri dari tempat tidur. Oh, qi chuang. Kalau ini,
berdiri. Oke, jadi ini 睡觉，睡觉，睡觉，洗脚，洗洗脚。Ya, Hijau. jadi Hijau. apa dari nadanya kita bisa lihat ya, ini nadanya Hijau. hijau, Hijau. ya, Ya. ya gigi. Oh. Nah ini ce jiao chan, 吃早餐， Hijau chan. ce wu chan, 吃午餐， Oh. ce wan chan, Chan. 吃晚餐， Makan malam. wan an malam, selamat malam. Kalau wan chan makan malam. Sewasan. Yang makan malam bukan makan makanan malam. Kalau makan malam malamnya dimakan. Oh. Betul Pak. Apa makanan malam? Oke. Junpei siap-siap apa get ready. 准备 Apa junpei? Junpei siap-siap. Masuk kerja sangpan. 上班， Nah, ini juga mudahnya di dalam bahasa Mandarin adalah sang itu naik. Jadi sangpan masuk kerja. Kalau sia itu turun, yaitu siapan bubar kerja. Jadi kita naik dan turun, yaitu sangpan siapan. Nah, kalau masuk kelas juga gitu. Sangke masuk kelas, siake turun kelas. Turun apa? Turun pelajaran. Ke itu lesson kan. Kemarin kan kita ini kan di atas nih tiliu ke. Pelajaran ya. Di sini ke ya. Nah, ini adalah sama ke-nya. Sangke naik masuk pelajaran, siake bubarnya kelas. 下课， Nah, sekarang kita bikin jadi apa? Jadi percakapan. Nah, ni jitian sesuatu. Nah, sekarang kalau misalnya itu makan sarapannya jam berapa, Pak Koco? Nah, pertanyaannya dari Mbak Linda. 7点吃早餐， Nah, terus Bapak jawabnya gimana, Pak? Langsung apa? Dari wo, jam berapanya dulu? Tak dulu. 我洗 7点 jam 5.30 makannya. Oh, 5.30. Wo. Sarapan. Wo berarti jam 5.30, Pak. 5.30. Wo 5.30. Wo 5.30 baru makannya nih di sini terakhir. Jadi wo 5.30 ke Zhaochan. Jadi waktu baru kegiatannya. Ya, 5.00. Ya. 5.00. Jadi wo 5.30 ke Zhaochan. Oke, sekarang kalau misalnya itu saya mau Pak Wendy boleh nggak tanya sama Bu Dira jam berapa masuk kerja? 你几点 Sangban. kalau macam itu masuk kerja tuh Sangban. sangpan ya. Sangpan, betul. Sangpan. Ni jitian sangpan. Sangpan. Ni jitian sangpan. Ibu Dira jawabnya? Jam 7 gitu ya. Jadi, misalkan, ya. wo dulu waktunya. Wo terus waktu. Wo tian. Utian. Ah? Oh, wo tian. Utian, jam 5. Wo tian. No. Jam berapa? Jam 7. Berarti jam 7 itu di sini? Tian. Jam 10 ya. Wo 10 点. Baru kata kerjanya di sini. Kegiatannya di sini terakhir. Wo 10点 sangpan. Ya, 我10点上班. Jadi, saya jam 10 masuk kerja.
Oke, betul. Nomor 10 ya. betul. Ya. 10点上课. Wah, 我10点上课, masuk kelas. Cuma absen aja terus keluar. Oke. Kalau misalnya sekarang Bu Wiji yang tanya sama Bu Linda, Anda siap-siap jam berapa? 你几点准备？ 我 Nicitian aja kan, 你 Nicitian. 几点准备？ 你几点我准备？几点准备？我7点。 7点准备ya. Tujuh. Jadi saya siap-siap jam 7 ya. Nah, sekarang apa? Ada Pak Agus Purnomo tuh. Kenapa? Ada Pak Agus. Waduh, saya masih belum lihat lagi. Ada telat tapi ya. Oh iya, Pak Agus. Ya, itu. Pak Agus. Nah, saya tanya nih, Pak Agus. Oke, jangan saya yang tanya. Pak Wendy yang tanya sama Pak Agus. Oke ya. Pak Agus mau makan malam nggak? Enggak, dia ni Citian si Chuang. Oke, bukan. Oh, jadi Bapak mau tetap yang Cicuang, tanya sama Pak Agus. Bukan bangun tidur tadi, Pak Agus tidur siang. Pak Agus, Pak Wendy tanya, Ni Citian, Cicuang, ini. Nicitian. Jam berapa Anda bangun tidur? Ya, berarti Bapak jawabnya saya jam berapanya dulu, baru bangun tidur. Wow. Jam 10 dia. Wow. Ini. Berarti di sini ya kalau jam 10. Jamnya tuh apa? Wosetian. Ya, Wosetian. Wosetian. Cicuang. 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 Ya, Cicuang. Cicuang. Oke, sekarang saya tanya. Pak Agus. Oke, sekarang gini. Kita tidak pertanyaan yang ini ya. Niao, ma. Oke. Kalau misalnya saya Pak Agus tanya sama Pak Andi, Anda mau masuk kelas nggak hari ini? Ma, ada Pak Andi? Ya nggak ada. Makanya ceritanya sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas tanya sama Pak Andi. Anda akan masuk kelas nggak gitu? Akan ikut pelajaran nggak? Jadi nanyanya jadi Niao Sangke Ma. Niao Sangke Ma. Terus Pak Andi pasti karena Pak Andi nggak datang, Pak Andi jawabnya wo buyao. Wo buyao langsung gitu ya. Wo buyao. Oke. Jadi ini adalah beberapa yang yang percakapan sehari-hari yang kita bisa kembangkan. Nanti kalau misalnya itu ada waktu bisa di apa sih potong-potong ya. Ini kan sepotong-sepotong bisa tuker-tukeran gitu. Jadi ini adalah bagian dari nanti kita bisa mengembangkan menjadi percakapan yang lebih banyak. Nah ini ada yang kegiatan yang lebih menarik gitu ya. Tapi yang atas-atas pekerjaan rumah tangga, misalnya kayak C1, cuci piring. C1. Ya, terus ini Sifu. Oke. Dasao, Fangzi. Terus 看电视，做运动，读书，ya 读书 ，OK， 上网，打电话。 Nah, kayak tadi di sini ya, kita lihat lagi ya, ada tianhua. Itu adalah percakapan listrik. Percakapan listrik, telepon. Mata listrik.
gambar listrik jadinya TV. Otak listrik jadinya komputer. Oh. Genau. Kalau uang itu internet ya? Sangwang ya. Sangnya tuh baca atau Uangnya uangnya yang itu internet atau Sangwang itu naik ke atas internet. Browsing lah gitu, browsing. Wah, yang IT sekarang browsing keren lah, cepet lah Bu Linda. Oke. Ngobrol itu liao tian. Itu tian itu kan hari ya. Jadi seharian itu ya bla 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 ngobrol gitu, ngobrol seharian yang ngobrol. Jadi bukan bicara sebentar tapi liao tian ngomongnya seharian. Oke, ting ing ye dengar musik. Terus di sini hui jia pulang. Oke, sekarang Pak Agus boleh nggak tanya sama Bu Linda, jam berapa sih Anda pulang? Tian bantuin ya. Nah, betul. Gimana Pak Agus? Ni ji dian hu jia. Ya, ni ji dian hui jia. Hui jia. 我5点回家。我5点回家。我5家。我5点回家。 apa ya?回家 pulang. Pulang ke rumah, Pak. Kalau cia itu kan rumah. Kenapa nggak dibilang bubar rumah tadi? Sia cia. Karena kalau misalnya rumah itu kan lebih permanen ya, Pak ya. Oh gitu. Ya. Kalau kayak pelajaran atau yang kayak kelas atau yang pekerjaan itu kan kita ada datang dan pulang. Tadi pelajaran pulang. Ya. Pulang ke rumah lain sama pelajaran pulang ya. Iya. Pulang kelas. Oke. Oke, sekarang saya tanya, bukan saya yang tanya, Bu siapa? Pak Koco lah. Tanya sama Pak Wendy, Anda tuh suka baca buku nggak? Nah, pakai pertanyaan yang ini sih, Wan. Ni si Huan. Ni si Huan ya. Tu Shu Ma. Ah, Ni si Huan Tu Shu Ma. Susah. Ni si Huan Tu Shu Ma. Gitu. Ni si Huan Tu Shu Ma. Ni si Huan Witze. Oke, Pak Wendy jawabnya apa? Wo si Huan. Wo si Huan. Wo si Huan Tu Shu. Udah ahli tuh semuanya. Berat. Ya Pak. Berat. Ya, tapi ini ibaratnya apa kayak komputer ya Pak ya sekarang ya, alat-alatnya kan peripheralnya itu kan plug and play ya. Nah, ini juga sama, di plug sama di play. Apa kata kerjanya sudah ada, waktunya sudah ada, tinggal kita kombinasi. Ya. Oke, sekarang kita lanjut dikit ya. Coba kita bisa nggak kembangkan dikit pelajarannya. Oke, ini sebenarnya Qiliu. Ya. Ini yang 2 titik ini adalah apa? Bacanya kan yu. Yang mulutnya u tapi bunyinya i. Jadi yu. Qi liu. Qi itu pergi. Jadi pergi liburan. Qiliu. Oke. Nah, ini adalah beberapa vocab yang biasanya dipakai baru-baru ini. Zuijin. Baru-baru ini. Zuijin. Terus siang, pengen, beli, ingin, siang. Ingat ya di sini di bawahnya itu ada hati. Jadi siang itu baru pikir-pikir lah masih dalam hati. Oke. Tifang, tempat. Tifang. Terus hawan. Hawan. Hau itu
Hao itu artinya Bagus. bagus, enak, baik. 好吃，好吃, hao wan. Oke. Terus murah sama mahal. 啊，便宜, 便宜，便宜，便宜， 便宜. Terus 贵. Tuh, Kui. mahal. Kui. Kui. Ingat ya, nada keempat ya, kui. 便宜贵 贵， Terus udah gitu ada ini tun. ini tun Ini tun. Rupiah. ini tun Ininya Oke. Indonesia bukan? Ya, ini Indonesia. 哦，saya tahu juga. Ya, ini tun. Ini. Oke, naik pesawat. 坐飞机，坐飞机.坐 Zuo 飞 itu 机 duduk. Tuh. Kan kemarin kita ada 请坐. ya, Oh, ini. Jadi duduk, tapi jadi maksudnya bukan naik ya. Jadi kita jadinya duduk pesawat. Zuo 飞机. Nah, terus kalau kita naik mobil, 坐车， ce. 坐车，就是Ya. 是 Terus udah gitu bulan tapi dari periode bulannya. Jadi yuefen adalah bagian dari bulan. Terus jam itu tapi masa ya. Kita ngomongin masa sekarang, bukan jam kayak jam 5. Nah, tapi sekarang 5 jam. Jadi adalah zhongtou. 钟头， Jam. Oke, zhongtou. Jadi kalau misalnya mahal, Kui. Kui. kalau sangat mahal, 很贵. 贵， kan Kui. Oke, terus udah gitu. Nah, ini tadi Pak Wendy ada sebut. Nah, saya bisa baca perasaannya Pak Wendy. Wah. Wah, Jadi saya udah siapin gitu kan. Nah, jadi begitu kita ngomong tadi enak buat dimain, itu tempat untuk enak main enak itu didengar. hawan, hawan, wan itu main. Mainan juga jadinya hawan, ya. Terus udah gitu enak untuk dimakan, hauce berarti enak, hauce. Begitu enak untuk diminum, hauhe, he minum kan, Oh iya, hauhe. Jadi kalau misalnya kayak Bapak beli jus, habis itu ditanya, hauhe mah, hauhe. mah enak Nah, tapi jadi bukan enak. Kalau kita kan enak aja, mau semua apa ya enak. Tapi yang ini ada kata kerjanya yang dipakai sebagai bagian dari haunya apa. Jadi kalau kayak tadi kan ada ting ing ye ya, tadi dengar musik kan, salah satu pekerjaannya. Nah ini juga sama, hao ting, hao ting. Jadi kayak lagu tadi, hao ting. Hao ting enak di kuping, enak didengar. Kak Yatna, Yap, ya Bu. Mbak. ini bedanya mobil sama makan, ininya pronunciation-nya gimana? Oke. Ce ada bunyi e-nya lebih dengar. Hao zuo ce. Kalau ini hao ce. Hao ce. Yang makan. Ya, hao ce. Hao ce. Ce. Ce zuo ce. Zuo ce sama hao ce. Ce, ce. Karena i-nya itu sebenarnya harusnya kan i ya, karena tulisannya adalah i, tapi bacanya itu i-nya itu nggak keluar. Jadi hao ce. Ditelan. Hao ce. Nah, jadi Ce. ce-nya itu e-nya pendek. Nggak mungkin ketukar ya, kita bilang apa namanya enak dimakan sama enak mobil nggak akan ketukar ya. Oh iya enggak, enak mobil hao ce. Oh iya, iya. Ini enak. Kalau Nanti enak naik, banget gitu. ini naik makan. Oke, sekarang kayak tadi Pak Wendy suka nanya kan, misalnya kalau begitu sekarang naik mobil itu kan cuoce, itu kan untuk naik kendaraan ya. Nah, kalau misalnya saya mau masuk ke mobil dan saya mau turun dari mobil, Nah, berarti sangce, Ciao ce. sangce, turunnya siace. siace. Udah mainnya kata-katanya udah enak kan? Oh, Nah, sangce naik turun ya. Sangce, siace. jangan Terus kalau naik pesawat, kalau apa maksudnya fisiknya kita boarding gitu, boarding, Sang feiji, sang feiji. Terus dari gitu kalau
Pak Koco jadi gentar sama saya. Kenapa? Soalnya saya catat tadi naik turun itu. Oke, jadi sebenarnya improvisasi kalimat-kalimat itu cukup sederhana gitu ya. Kita bisa kembangkan. Jadi kayak enak buat dimakan jadinya. Ya. Kalau misalnya lagunya tadi enak didengar, enak outing. Kalau Coca-Cola itu Enak. Oh. Jadi nanti bisa dipraktekin hari Selasa Pak Wendy ya. Ya, betul. Kenapa? Tiap Selasa Di BK. Oh. Haus. Oke, Hawan. Tadi olahraga apa? Iya, pas makan. Olahraga tadi ada Pak. Olahraga sebelumnya. Apa tuh lihatnya? Oh, 做运动. Ya. 做 itu melakukan, intong itu olahraga. Gerak badan. Cuonya bukan duduk ya? Bukan, yang itu cuo melakukan. Ya, Jadi kayak kita melakukan pekerjaan cuokong. Cuo itu melakukan kerjaan. Pak Koco dicatat olahraga apa. Jadi ntar bilang sama anak, apa itu apa gitu. Apa ini nanti saya WA-kan di grup, oke? Oke. Bisa dipelajari lagi. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita pergi Liu, jalan-jalan ya. Jalan. Nah, kita kemana aja tuh? Saya mau ke Surabaya. Ke Surabaya. Itu apa itu? Coba, boleh nggak kita ulangi dulu kalimatnya ini, kata-katanya dulu ya? Oke, Bali jadinya Palitau. Oke, Jakarta bisa Palitau. Karena pan ada pertama ya, apa? Ya. Palitau. Oke, tahu itu pulau. Oh, Palitau. Oke, Palitau. Oke, kalau Jakarta? Ya, siapa? Ya, Ciata. Wah, sekarang udah pada pinter lah kalau lihat Hingin, udah bisa ya. Dari bacanya udah J-nya udah nggak ada yang bilang ya Ciata gitu ya. Ya, Ciata, betul. Ya, Oke, Bandung? Panong. Oke. Terus kalau Batam? Patantau. Oke, kalau Surabaya? Nah, ini. Sushi. Ini bunyinya kalau misalnya ini ya kita lihat huruf ini ya, se ya. Ini yang kanannya sebenarnya adalah 4. Tapi dia ada airnya, 3 titik air. Jadi bunyinya sama dengan se 4. Sesui. Sui itu air loh. Ya. Jadi memang karena kenapa Bu? Surabaya jadi 4 sih? Bukan, karena maksudnya itu tempatnya itu dulu banyak pelabuhan kayaknya ya, atau memang terkenalnya kan dari segi air untuk mereka transportasi airnya atau ke ininya. Jadi sui itu air. Sui. Tempat air, tempat pelabuhan ya. Ya, pelabuhan air lah dulu. Mungkin dulu orang lebih senang ke Surabayanya. Kenapa itu? Yang menerjemahkan siapa? Kayaknya ini adalah waktu zaman namanya pelabuhan pertama kali lah. Waktu baik itu waktu pendatang mulai masuk atau memang diciptakan oleh orang lokalnya. Kenapa Yogyakarta jadi rire? Rire. Ini kan hari ya, nggak tahu itu saya juga mesti cek kenapa menjadi seperti itu. Kalau misalnya memang yang secara tradisional dulu sudah pernah ada nama pulaunya atau nama kotanya atau memang sudah secara tradisional dulu udah pernah berdagang, mungkin ada referensi yang lain ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kayak kota baru ya kayak Jakarta dulu jadinya dibikin ya Ciata. Kalau yang
Surabaya bahasa ininya ada juga Bu Nadira namanya Surabaya. Apa tadi? Ya kan kayak Jakarta emang mirip kan ya Ciata. Ya. Kayak Bandung Jakarta juga ya mirip. Ciata. Jadi Bandung jadi Wanlung. Bandung. Bandung Bandung itu Ya. kan kayak Bandung. dengaran dia. Tapi kalau Singapura, Singapura. Ada nanti kalau begitu gini Bu, saya yang akan riset untuk Surabaya sama Yogyakarta kenapa dua ini namanya beda gitu ya. Jauh gitu. Karena ini pasti ada latar belakang sejarahnya Bu, bahwa mereka sebelumnya sudah ada perdagangan yang sebelum ini. Atau mungkin gini Mbak Ria. Ya Pak. Itu kan binatang tinggalnya di air tuh. Surau dan Baya, Surau dan Boyo. Betul. Oh, betul juga. Ya. Apa gimana? Surabaya. Surabaya kan dari dan Baya. Dua nama ikan binatang sura dan buaya. gabungan. Ikan hiu sama buaya. Surau dan Boyo. Ada buaya itu buaya. Gitu. Sama ikan sura gitu. Mungkin karena itu sehingga timbul karena tinggalan di air, mungkin karena itu salah satunya. Mungkin. Ya, bisa juga. Nanti saya coba pelajari lagi. Tapi memang pertanyaannya menarik dan ilmu saya nggak nyampe. Hehehe. Jadi dua ini ya utang saya ya, Bu Dira ya. Ya. Oke. Tembung Surabaya Mbak Nadira. Iya. Jadi kalau Singapura, Singapura. Lidahnya orang sana kan ya. Singapura. Ya, Ya. Tapi mereka pinter kalau Singapura bikin kalimatnya jadi sin-nya itu baru. Sinjia ya. Sin. Ya, sin itu baru kan, sin di sini sin. Kayak seperti tahun baru kita. Ya, Sinjia gitu kan ya. Sinyen, ya. Cia itu tambah. Oh. Jadi memang kalau misalnya kayak gini asal kita konsisten bahwa kita sebenarnya ini nih Pak Wendy ya. Ini sebenarnya tannya ini artinya kurang begitu bagus gitu. Jadi waktu dulu kita sempat mau memberikan waktu, kalau nggak salah waktu penerjemahan waktu itu kita pernah diskusi sama Bapak juga kan waktu masih itu bahwa kita mau pikir-pikir belikan kata yang baru untuk tan yang sama. Tapi habis itu setelah kita meninggalkan Batam, mereka tetap berikan kepada penerjemah yang lain, ya udah balik lagi ke Patantau yang ini. Itu jadi apa tuh air sama api? Air? Iya, air sama api, tan yang artinya apa saya nggak hafal waktu itu, lupa. Waktu itu memang kita sempat kasih dua option. Itu baru ya itu penamaannya baru. Enggak, kalau Patantau yang ini memang dari sejak kita belum ke Batam sudah pakai ini. Oh, udah ada itu. Mau ganti. Tapi kita mau promote dengan kata yang baru gitu. Tapi kan itu kan harus konsisten ya. Selalu kita gantikan. Tapi ternyata habis itu enggak. Karena kita udah meninggalkan Batam ya kita udah dilupakan gitu Pak. Jadi yang ini, nah sekarang saya taruh di pojok tapi ini. Nah ini adalah beberapa percakapan. Cuicin, baru-baru ini ya. Cuicin, baru-baru ini. Cuicinar, yola. Kalimatnya dibagi yaitu tunggu. Kalimatnya adalah ci pergi, nar di mana, liu jalan-jalan, le baru berarti past tense. Le sudah. Jadi baru-baru ini Anda pergi jalan-jalannya sudah jalan-jalannya kemana? Cinar. Nici. Ya, di sini ci liu. Ya, jadi 最近去了一趟巴厘岛. Oke, kalau misalnya di sini itang adalah satu paket perjalanan. Jadi 我去了一趟巴厘岛. Tapi kalau misalnya karena kita adalah pemula, itangnya boleh di drop nggak apa-apa.
Karena kan maksudnya kan kita kan kalau misalnya itu asal kita bisa komunikasi kan. Jadi 最近我去了巴丹岛。Cucin artinya apa cucin tadi? 最近 baru-baru ini. Oh, cucin baru. Ya, 最近 baru-baru ini. 最近di sini jawabnya. Ini pertanyaan ini jawabnya. Jadi 去了一趟巴厘岛. Nah, kalau misalnya kayak Pak Sukoco baru-baru ini dari Surabaya. 最近去了睡是睡。Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ini kita coba pecah-pecah dulu ya. Nah, di sini ada tunggu, maaf. Ini nggak tahu apa? Ya, Ciata. Oke. Terus udah gitu Hawan. Tifang. Oke. Jadi Hawan itu apa? Enak. Enak buat main. Nah, Jakarta enak buat main. Tifang tempat. Ya. Tuo itu banyak. Tuo banyak. Jadi pertanyaannya apa jadinya terjemahannya? Jakarta banyak tempat main nggak? Ya, Jakarta banyak tempat main nggak? Yang enak di tempat yang dikunjungin. Nah, Jakarta Hawan de Tifang tuo ma? Banyak. GBK. Berarti jawabnya apa, Pak? Jawabnya kalau sangat banyak? Hen tuo. Kalau mau kalimat panjangnya ya Jakarta hen tuo Hawan de Tifang. Ya. Jadi ya Jakarta. Terus itu kalau sekarang saya tanya misalnya kayak Bandung. Bandung itu enak nggak sih buat dikunjungin? Pendek aja kalimatnya ya. Jadi Bandung. Hawan. Bandung. Hawan. Kayak gitu-gitu. Hawan. Hau. Ingat haunya ada ketiga ya. Hau. Wan. Ya. Oke. Terus sudah gitu. Nih jawabannya yang ini adalah ya Ciata. Yo ada. Hen tuo. Banyak. Te Hawan, te Tifang. Jadi ya Jakarta hen tuo Hawan te Tifang. Terus bisa disebutin Ancol, Monas, Taman Mini. Bahagia. Ya Pak. Itu di depan kalimat di Tifang itu apa? Oke, te Tifang itu menjadi kata milik. Jadi kayak kemarin dulu kita pernah belajar Wote Tien Now. Komputer saya ya Pak ya. Wote Tien Now. Jadi adalah komputer saya. Wote. Nah, ini adalah Hawante. Yang apa partikel yang memang menunjukkan kepemilikan. Jadi memang tempatnya itu memang yang enak buat main. Oke. Hawan te Tifang, tempat yang enak main. Hawan te Tifang. Hao che de dongxi. Makanan yang enak. Hawan. Hen tuo. Sangat banyak. Hen tuo. Hao. Ya. Hao che. Hawan. Oke, nah terus sudah gitu kalau misalnya kayak saya bilang, inilah, pembicaraan yang lain yang tapi ini lebih kompleks, tapi kita bisa pecah-pecahkan gitu ya. Oke, ini kita lihat lagi ada ya Ciata di sini. Ciata. Ya. Terus tadi kita ada Pak Wendy paling hobi ini apa? Zuo feiji. Zuo feiji itu apa?
Fei, pesawat. Fei itu terbang. Nah, Fei terbang. Jadi cua feiji, pesawat terbang. Oke. Di sini ada vocab baru yaitu tuo sao. Tuo sao itu berapa? Jadi kalau misalnya kayak kita suka nanya, tuo sao. Kalau saya dulu, kalau misalnya kayak saya udah di Cina, saya bingung kan, saya mau belanja tuh sama emak-emak yang di pinggir jalan, saya cuma bilang barangnya ini, saya langsung tuo sao. Tuo sao berapa? Oh, tuo sao. Tuo itu banyak, sao itu kurang. Maksudnya sambil nunjukin barangnya gitu ya? Barangnya aja saya tunjuk, tuo sao. Jadi dia kasih angkanya lah gitu. Jadi kalau misalnya itu tuo sao berapa? Tuo sao itu, tapi karena tuo itu adalah tuo banyak, sao itu sedikit, banyak dan sedikit. Jadi tuo sao berapa? Oke. Jadi sijian adalah waktu. Sijian adalah waktu. Oke. Qi itu tadi apa? Qi. Pergi. Oke, nah sekarang kata yang paling penting di depan ini adalah chong dari. Chong dari. Jadi sekarang dari Jakarta naik pesawat Surabaya ke sana. Nah, ke sana perlu berapa waktu? Iya. Berapa lama gitu? Berapa lama? Jadi ini adalah komposisinya adalah 从雅加达坐飞机去哪儿要多少时间？ Kalau udah bisa nanya gini susah malah dijawab. Jadi kalau misalnya itu kita bisa perpendek, misalnya kita tanya 多少时间 ya, berapa waktu? 多少时间? Pakai ma nggak? Nggak pakai ya? Pakai ma nggak ya, bukan ya? 多少时间嘛? 多少时间? Berapa banyak waktunya? Jadi penggunaannya bisa macam-macam ya, kayak multiguna. Bisa, Mbak. Betul, Pak. Kalau kayak kita nawar ya kita juga bilang 多少钱. Ya, itu Yen tadi. itu kan uang kan? Makanya kita dulu pernah ada belajar 钱包, itu dompet kan? Ya. 多少钱? Berapa uangnya? 多少时间? 多少人? Boleh nggak dibilang? Berapa orang? Boleh nggak? 多少钱 dalam arti jam ya? Jam tadi ya? Jam apa? Jam ya? Berapa jam? 时间ya, 时间 itu berapa waktu? 时间 berapa jam? Oke, berarti jawabnya 2-3个小时 Pak. Jadi adalah 2 atau sampai 3 jam kira-kira gitu. Tapi ini mungkin lebih kompleks. Tapi ini bisa tambahan aja lah gitu ya. Dibandingkan dengan, karena kalau misalnya itu, kalau yang tadi kan di sini kan vocabnya kalimatnya lebih pendek. Nah, kalau yang ini 最近你去哪? Nah, yang ini yang kalimat yang terakhir ini kayaknya lebih ini. Nanti coba saya kalau misalnya itu kita pas lagi review kita bisa tambah kurang yang lebih sederhana. Ya, maaf agak semangat karena pelajaran baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada kalau nulis nama gimana, misalnya Su Koco, bahasa tulisan Mandarinnya gimana? Wah, itu kalau kayak gitu Pak mesti dibuat oleh ahli bahasa. Kalau saya nggak bisa kasih nama karena kalau bisa kan semua bunyi itu ada yang bisa dibunyikan dengan yang mirip, yang terdekat. Jadi biasanya orang yang memang biasa bikin nama, mereka bisa memilih kata yang lebih dalam artinya. Iya gitu. Jadi misalnya kayak Pak Wendy gitu kan, Wendy. Nanti dicarikan misalnya kayak yang when-nya itu yang wen
Wen itu lebih ke yang artinya yang hikmat lah, yang bisa kaya lah, yang apa. Nah, dari situ kayak suami saya di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Pak Wendy tahu Jeff ya, Jeffrey. Nah, begitu dibuatkan nama Mandarin itu dibuatkan sama bapak saya waktu itu, tapi kalau kakak saya pinter, Pak. Jadi masih bisa diminta kalau memang misalnya mau dibuat jadi Cieli. Terus jadi Cieli itu Li itu kan tenaga daya gitu ya. Jadi maksudnya bisa majulah gitu. Nah, kalau misalnya itu nama keluarganya Page, jadi diterjemahkan jadi Pai. Karena dia juga bule putih, jadi Pai putih. Dimirip-miripin ya. Nah, dimirip-miripin, tapi berarti dimiripkan dengan ini tapi dicarikan yang artinya bagus. Oke. Ya. Jadi kalau memang misalnya mau dicarikan yang nama Mandarinnya, itu lebih bagus saya konsultasikan ke keluarga saya yang lebih ahli untuk yang, karena perlu ada kayak sedikit literatur juga ya biar arti vocabnya arti yang lebih mendalam. Nggak sekedar pronunciation-nya mirip aja ya, tapi ya karena kan kita nama orang ya Pak ya, kalau misalnya cuma bunyinya aja terus artinya yang nggak bener ya kesian lah. Iya. Jadi Jeffrey apa tadi? Pai Cieli. Jadi Pai-nya Jeffrey Page. Jadi Pai Cieli. Oh, jadi Jeff-nya Cieli, jadi Jeffrey. Cieli. Ya, Cieli jadi Jeffrey. Dia itu apa? Cieli, saya lupa. Tapi kalau itu artinya dua-duanya bagus. Udah dicariin bagus-bagus lupa. Aduh, kasihan bapaknya. Ya suami soalnya bukan nama saya. Nah, kalau Riata apa? Saya pakai namanya, saya dilahirkan pakai nama Xiaoqin. Jadi Yang itu nama keluarga saya, Yang Xiaoqin. Xiuqin itu adalah, Qin itu musim semi. Jadi saya lahirnya kan juga pada bulan musim semi ya, pada bulan April. Jadi adalah Xiuqin. Jadi adalah sesuatu yang pas lagi bisa tumbuh gitu. Jadi artinya singkatnya artinya apa singkatnya? Nama saya masa pertumbuhan. Lebih ke semoga bertumbuh dan selalu lebih baik. Oke. Ya. Tapi nama Xiaoqin itu adalah nama satu orang pahlawan di Cina juga. Jadi waktu mau membuat nama buat saya, bapak saya inginkan biar saya itu selain memang saya jadi ibaratnya kayak kita lah Kartini gitu ya, nama pahlawan, atau bukan Kartini yang kayak gitu, tapi yang ini maju perang. Jadi kayak Cut Nyadin lah gitu. Jadi kayak saya itu diberikan nama artinya bagus, tapi juga pas musim semi, tapi juga dinamakan atas nama seorang pahlawan yang di Cina. Oh, berat dong ya, menyandang nama berat. Nggak berat lah Pak, itu ya karena saya nggak tahu kan, ya saya ikut aja lah. Tapi akhirnya kan saya ganti nama Pak, jadi Riatna. Karena nggak boleh juga saya pakai nama itu, jadi udah oke. Nah sekarang gini, sedikit pelajarannya udah selesai, boleh ngobrol ringan dikit ya. Oke, jadi ini saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah. Mungkin ini kalau yang kayak Bu Linda nggak pernah ya, udah lewatin zamannya. Ini apa nih? Sun Gokong. Oh iya. Ada ya yang pernah ya, kera putih atau kera sakti gitu ya. Kera sakti monyet yang kera gitu, yang ini, yang jagoan. Ini asalnya dari mana sih? Ceritanya kenapa sih gitu kan? Kita ngomongnya selalu Sun Gokong. Tapi sebenarnya apa ya? Oke. Ini adalah sebenarnya harusnya seperti ini, dan itu adalah bacanya ini apa? Sun Kong, ingat Kong, kakak itu Kong. Kong besar ya? Ya, Kong apa sih suatu semesta. Oh gitu. Tapi di sini kita lihat kayak di sini U-nya ada U5 yang bunyinya, yang sebelah ini bunyinya Sun U.
Wukong. Oke, jadi Sun Wukong itu apa sih gitu kan? Tapi ini kita ada improvisasinya jadi legenda kerasakti, terus udah gitu dibikin jadi film banyak lah ini si Sun Wukong. Tapi sekarang jangan bilang Sun Gokong lagi ya. Sun Wukong. Sun Wukong. Nah, Sun Wukong ceritanya sebenarnya cerita apa sih? Nah, mari kita lihat. Sun Wukong itu cerita adalah Si You Ji. Catatan 4 perjalanan. Ya, catatan perjalanan itu sebenarnya di sini nih. Tunggu, ini adalah di sini. Ini tadi perjalanan ya. Liu. Ingat yang dari kita Liu jalan-jalan. You itu sama perjalanan. Ji itu adalah catatan. Jadi kayak jurnal lah, jurnal. Nah, Si itu barat. Barat ya. Jadi perjalanan ke barat, jurnal dari catatan ke perjalanan ke barat. Jadi makanya kalau misalnya kayak kita lihat, ini adalah novelnya. Nah, novel ini ditulis pada abad 16. Dan ini ditulis pada saat dinasti Ming. Dan ini adalah si Wu Chengren atau Cheng-en yang dianggap adalah penulisnya. Tapi karena waktu itu adalah anonymous, karena dulu itu nggak boleh dianggap karya sendiri atau kayak gitu. Jadi karena anonymous, jadi ini masih diperdebatkan siapa penulis novel ini. Tapi karena memang ini adalah novel yang terkenal dan memang semuanya itu ini disamakan tingkatnya di Cina itu dengan Three Kingdom. Yang novel yang sama, yang tingkatnya yang termasuk 4 novel yang tertua di Cina yang terkenal. Jadi Si You Ji. Jadi kalau misalnya kayak itu bukan Sun Wukong. Sun Wukong itu hanya satu karakternya, tapi ini adalah perjalanan ke barat. Nah, kita bisa lihat Si You Ji. Nah, ini siapa aja sih yang ikutan di dalam ini perjalanan ke barat? Nah, perjalanan ke barat itu terdiri dari ini. Nah, ini dibacanya apa? Hang, ingat Hang. Hang San, Ya, ini adalah yang si siapa? Ini adalah si yang ini nih, si siapa? Si Panglima ya bukan? Bukan apa? Yang orang bijak lah, orang bijaknya apa sih kayak mong biksu. Biksu, mong. Jadi terus udah gitu berikutnya adalah Chu Pa Cie. Ya, ini Chu Pa Cie. Ini si Chu Pa Cie itu yang si Chu itu babi. Yang depan ya? Ini Chu itu babi. Yang ini adalah Chu babi. Chu babi. Chu Pa Cie. Terus udah gitu karakter lainnya adalah yang ini. Zhao Jing. Zhao Jing. Ya. Nah, jadi kalau yang Sun Wukong itu ya yang karakter yang ininya aja. Tapi kalau misalnya cerita yang sebenarnya adalah Si You Ji. Yang depan ini kayak petunjuk jalan ya? Yang mana, Pak? Yang depan. Si Sun Wukong. Sun Wukong itu yang paling bandel lah, Pak. Sun Wukong itu kalau di film-film dia nakal. Ini ceritanya itu kan dia adalah dia dulu lahir dari monyet biasa, terus udah gitu dia berilmu sama beberapa ahli kayak biksu-biksu gitu yang mong yang suka bertapa. Jadi dia dapat ilmu dan akhirnya dia pernah nakal dan dia ikut dalam ke surga, terus udah gitu dia bahkan makan buah yang bikin dia hidup selama-lamanya. Immortal. Nah, kalau seperti itu, tapi makanya dia nggak bisa mati. Jadi waktu dia nakal dan habis itu dia merusak banyak kegiatan atau apa, akhirnya dia dihukum. Nah, hukumannya itu dia dipenjara di bawah batu, bukit batu. Jadi dia ditaruh di dalam itu dan dia di ini yang keluar itu hanya kepalanya gitu. Jadi dia masih bisa minum sama makan kalau dia mau. Nah, jadi begitu sekarang dia diperlukan untuk mau si Tang San Chang ini mau pergi untuk ke barat,
Nah, dia diminta untuk menjaga si biksu ini, dan perjalanannya berhasil. Dan dalam perjalanan itu ketemulah si Cupace yang nakal juga, minum-minum, dan dia juga merusak satu desa, terus akhirnya ikut diselamatkan, dikalahkan, terus diikutan. Terus udah gitu sama juga dengan Sa Wuqing, juga sama, begitu dia di dalam perjalanan mereka ketemu, terus mereka ikut dalam perjalanan ini. Jadi ini perjalanan ke barat itu untuk apa? Yaitu untuk mengambil kitab suci, karena Buddha kan kitab sucinya kan dari Siddhartha itu kan dari India. Nah, mereka mau ngambil kitabnya itu ke Cina. Jadi mereka perlu perjalanan ke barat. Dari Cina itu kan ke India itu kan berarti ke barat ya. Jadi Si Youqi. Nah, ini katanya sih kalau cerita Si Youqi ini yang perjalanan ke barat ini, novel ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada tahun 600-an, di mana memang ada satu biksu yang melakukan perjalanan panjang, tapi tentunya dibikin jadi novel lah, di karangan bahwa ada monyet inilah, ada Cupace, ada ini karakter-karakternya. Nah, sekarang gini. Nah, ini kita di sini lihat ya. Kita belajar sedikit. Jadi dari cerita Sun Wukong kita ada arah. Si itu barat. Kompas si. Ya, si ya barat. Tong itu timur. Timur. Oke. Terus Pei itu utara. Makanya ada Beijing. Pei itu utara. Beijing itu adanya di utara. Jadi Beijing. Beijing. Ya. Nan itu selatan. Nanking. Nanking. Atau kalau misalnya Nanjing ya, Nanking itu adalah Nanjing. Sama juga dengan Peking, waktu itu Beijing. Ya. Jadi Nanjing itu nama kota yang ada di selatan, Nanjing. Terus yang bagian di utara adalah Beijing. Nah, kalau kayak kita yang di Asia Tenggara, mungkin kita pengen tahu ya Asia Tenggara itu apa? Yaitu Nanyang. Nanyang itu akhirnya sekarang karena Nanyang itu adalah Asia Tenggara. Tenggara. Nanyang itu Tenggara. Nah, jadi karena selama ini kalau dari Cina kita itu di Asia Tenggara. Kita kan tenggaranya di Cina ya. Jadi dibilang Nanyang. Makanya kalau misalnya kayak gitu kita bisa di Singapura banyak Nanyang Universitas, Nanyang Politeknik, Nanyang. Nah, itu adalah Nanyang. Kita juga jadi kalau misalnya kayak kita bilangnya, makanya kalau kayak saya bilang kalau misalnya kayak kita suka bilang bahasa Cinanya kita yang di Asia Tenggara ini nggak benar-benar gitu. Nah, dibilang yang bagian Nanyang. Oke. Nanyang University itu karena Tenggara, Pak, Nanyang. Ya. Jadi ini adalah sedikit kayak dari kita dari Si ya. Ini kan katanya Si di sini. Si adalah barat. Jadi perjalanan ke barat. Bagus sejarah gini enak. Bagus cerita-cerita gini, jadi kita sambil belajar sambil cerita tahu. Gitu. Iya, jadi sekarang si Kerasakti itu namanya apa? Sun Wukong. Bukan Sun Gokong lagi. Bukan Sun Gokong lagi. Terus juga kayak kita sekarang tadi kayak Pak Spoco bilang ada Nanking. Nah, betul, tapi sekarang kita bacanya jadi Nanjing. Ini jadi Beijing. Tapi kita tahu bahwa Pei itu utara, Nan itu selatan. Kalau gitu Sulawesi Nanyang itu Sulawesi Tenggara baru tahu saya. Nanyang Tenggara. Mbak Ria. Ya, Pak. Dulu itu kan zaman tahun 50-60-an itu kan poros Jakarta Peking. Sebetulnya udah benar ya kata itu. Beijing. Ya. Poros Jakarta Peking yang sekarang jadi Beijing itu loh maksudnya. Iya. Maksudnya penyebutan itu sebetulnya mendekati benar. Betul. Peking. Jadi Peking itu dulu kita bilangnya Peking kan. Peking. Yeah. Makanya sekarang juga masih orang bilang Peking duck. Karena kalau misalnya orang Mandarinnya dari dulu mereka selalu bilang kotanya mereka adalah Beijing. Cuman si bule yang denger tulisnya jadi Peking. Terus deh gitu kita ikut-ikut Peking. Terus makanya belakangan adanya jadi Beijing. Tapi sebenarnya orang bilangnya Beijing. Tapi sebenarnya kalau kita yang udah tahu Pinyin,
kita bacanya jadi Beijing. Beijing. Oh, oke. Tapi, Oke. nah, jadi meskipun tulisannya adalah Beijing, tapi harusnya dibacanya Beijing. Beijing. Oke. Oke, Mbak. Nah, jadi kayak kalau kayak kita kan bilangnya ini, kalau kita seringnya Tongxi Nanpei. Tongxi Nanpei. Jadi apa Tongxi Nanpei? Tongxi Nanpei. Mata anginnya Tongxi. Tongxi. Saya pikir tadi Tenggara Nantung. Nanyang. Nantung. Oke, yang ini slide terakhir. Nah, ini perjalanannya, ternyata perjalanan ke baratnya itu karena memang ceritanya dia ada ngambil ini diinterpretasikan bahwa tempat-tempatnya yang dikunjungi itu gini. Karena mereka mencari tempatnya, jadi perginya itu agak lama, pulangnya agak sebentar. Ya, di sini kita bisa lihat yang merah itu adalah Qi. Qi itu tadi apa? Pergi. Itu pergi. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat Qi di sini kan? Qi itu pergi. Pulang? Hui. Hui itu pulang. Jadi hui di sini adalah pulang. Jadi yang ini pulangnya sebentar, dia dari sini dia cuma keliling segitu, terus dia itu langsung sampai lagi. Potong jalan ya? Yang biru. Ya karena di sini juga harusnya kan daerah sini kan bukit kan, Kashmir dan Himalaya ya. Oke. Jadi perginya keliling-keliling Pak, karena nggak tahu jalan kali. Iya, iya. Tapi ini adalah interpretasi dari novelnya, karena mereka kan kejadiannya di mana-mana gitu ya. Jadi orang interpretasinya adalah seperti ini. Nah, jadi tadi kita bilangnya apa? Huijia, pulang ke rumah. Oh, siap. Jadi Qi Hui, Qi Jakarta, Qi Yajiata, Qi Yajiata. Sesui. Qi Sesui. Huijia. Oke, nah udah itu. Jadi apa? Xie semuanya. Apa ini ada sedikit. Jadi semoga berkenan. Amin. Terima kasih. Yang luar biasa. Kalau iya bahasa Mandarin apa? Iya apa bilangnya? Iya. Bisa se atau tui? Tui. Tui benar. Tui. Jadi di film Mandarin banyak se. Ya. Kalau tui benar. Ya, jadi demikian. Itu apa yang hari ini apa kita ada biar ada sesuatu lah, jangan kita mengulang-ulang terus gitu ya. Saya juga kayaknya merasa bersalah karena memang kecepatan orang kan beda-beda. Maksudnya jangan diulang gitu maksudnya. Bukan, maksudnya tetap ada satu porsi yang maju lah ya Pak ya. Iya. Soalnya kayak Bu Wiji sama Bu Linda kan maksudnya kayaknya mereka ada latar belakangnya ya. Kalau Bu Wiji kan dari Jepang, dia kalau huruf-huruf gitu dia kanji apa? Karena kanjinya sama. Nah, kalau Bu Linda karena memang banyak baca dan banyak ini, jadi mereka juga nanti abis itu bosen kali ya gitu ya. Enggak. Santai aja, lupa juga kok. Kita juga udah pelupa, jadi perlu diulang-ulang juga. Ya, jadi apa itu sekilasnya semuanya. Pak Agus, maaf tadi kita mulai sebelum Bapak bergabung. Bapak, sayang maaf telat saya. Jadi demikian teman-teman, terima kasih. Dan Pak Wendy silakan. Terima kasih Rihatna. Lausa guru ya? Yang Lausa. Terima kasih. Salam sehat. Ya, salam sehat. Sampai ketemu lagi ya. Nanti saya ada dikirimkan. Maaf ya, kayaknya minggu lalu ketinggalan, saya kirimkan sekaligus. Oke. Terima kasih. Bye-bye.